Yang bisa mensejahterakan kita tuh siapa? Orang luar negeri? Nggak mungkin. Pasti kita sendiri. Nah, gimana caranya? Selamat datang di Swa Nazara, bersama saya Swahasil Nazara. Di sesi ini kita akan berbicara banyak mengenai berbagai macam perspektif mengenai keuangan negara dan juga mengenai bagaimana negara ini, khususnya Kementerian Keuangan, mengelola uang rakyat dan uang kita. Pada sesi kali ini, kita mendapatkan tamu para pemuda-pemudi masa depan bangsa dari kampus, para mahasiswa yang memiliki perhatian dan keingintahuan yang sangat besar mengenai pengelolaan keuangan negara. Saya akan berbincang dengan mereka dan semoga ini menjadi informasi dan masukan yang baik, pemahaman yang baik dalam kita mengelola uang rakyat, uang kita. Saya Mirza Safira, Caca panggilannya Pak. Saya dari Universitas Andalas, jurusan Ilmu Ekonomi semester 7. Oke. Kalau saya Egy Sugestio Pak, dari Universitas Terbuka, jurusan Administrasi Bisnis, kuliahnya semester 6. Semester 6. Oke, good. Ya, silakan. Selamat datang ya di Kementerian Keuangan. Moga-moga ini menjadi tambahan pengetahuan dan tambahan pengalaman. Silakan. Tujuan kami di sini mau belajar mengenai APBN Pak sebenarnya. APBN kayak ngolah A sampai Z-nya nih ada apa aja sih APBN itu, karena mungkin teman-teman kita juga yang sedang mendengarkan sekarang nanti kurang tahu gitu mengenai APBN. Itu dengan kami sama-sama belajar juga di sini Pak. Jadi kami kan sering dengar nih Pak kata-kata baik itu di media ataupun nanti di sosial media, di televisi, kami sering dengar kayak APBN untuk rakyat, uang kita, APBN untuk mensejahterakan rakyat. Tapi sebenarnya kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, esensi rakyat yang sejahtera itu kayak gimana sih? Ya, jadi gini Caca dan Egy ya. Kita kan Indonesia ya. Dan Indonesia itu dibentuk dengan cita-cita tertentu, mensejahterakan masyarakatnya. Nah, kalau Indonesia dibentuk untuk mensejahterakan orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia, masyarakatnya, ya harus ada caranya yang kita lakukan. Yang bisa mensejahterakan kita tuh siapa? Orang luar negeri? Nggak mungkin. Pasti kita sendiri. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan masyarakat kita kemudian menunjuk ada pemerintahnya. Ada pemerintah yang ditunjuk. Ya pemerintah pusat, ya pemerintah daerah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dikasih mandat oleh rakyatnya. Sejahterakan kami ya. Gitu. Bikin supaya kami sejahtera. Nah, supaya membuat kami sejahtera itu, maka masyarakat itu katakan kami akan mengumpulkan sumber daya. Nah, itulah yang menjadi penerimaan negara. Penerimaan pemerintah pusat, penerimaan pemerintah daerah. Dan diberi mandat, penerimaan itu dikeluarkan, dibelanjakan untuk kesejahteraan kami, untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah belanja negara. Belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah. Ya. Persis seperti rumah tangga aja. Rumah tangga itu punya penerimaan, tapi juga punya belanja. Nah, kalau di rumah tangga kan penerimaannya berapa, belanjanya berapa, gitu kan? Kalau keluarganya cukup berada, penerimaannya cukup untuk belanja. Tapi ada juga jenis-jenis belanja yang mungkin, waduh ini berat nih kalau kita belanjakan sekarang. Ya kan, ini berat nih kalau kita keluarkan sekarang. Sehingga yang dilakukan adalah penerimaan kita karena nggak cukup, ya kita cari deh. Kata rumah tangga ya, kata ayahnya, ibunya, kita cari deh untuk pendidikan ya kita pinjam di bank. Untuk membiayai, ini rumah kita perlu renovasi, ada nggak KPR, kredit pemilikan atau kredit renovasi rumah, kita minjam di bank, gitu kan?
Atau kita minjem kepada saudara, jadi ada utang. Nah, tapi utang itu dipakai untuk belanja yang baik, memperbaiki rumah, untuk pendidikan, seperti itu. Nah, APBN adalah anggaran itu, anggaran pendapatan dan belanja negara tadi. Jadi pendapatannya dikumpulkan dari siapa? Dari masyarakat. Pendapatannya dikumpulkan dari masyarakat. Ya, lalu kemudian pendapatan itu dibelanjakan. Belanjanya untuk siapa? Untuk masyarakat juga. Jadi dilakukan melalui berbagai macam cara. Ya, berbagai macam cara, bisa lewat pegawai kementerian dan lembaga. Bisa juga, ada juga belanja negara yang diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat kasih kepada pemerintah daerah yang belanja untuk masyarakatnya. Itu juga ada juga. Nah, jadi APBN itu ya alat untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah ketika membentuk APBN harus konsultasi dengan masyarakatnya. Dia harus konsultasi supaya tahu persis yang diperlukan, yang diinginkan masyarakatnya itu apa. Ada yang konsultasinya langsung, ada yang konsultasinya lewat perwakilan. Ada yang konsultasinya langsung tuh seperti apa? Langsung itu pemerintah ngomong langsung dengan masyarakat. Itu kalau secara berjenjang itu namanya musrenbang, musyawarah perencanaan dan pembangunan. Itu dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai musrenbang nasional. Ada tuh untuk mendapat masukan. Nah, tentu musrenbang nasional itu kan mengumpulkan semua yang dibicarakan di tiap provinsi. Di tiap provinsi mengumpulkan semua yang dibicarakan di tiap kabupaten kota. Itu gitu terus berjenjang. Itu langsung, ibaratnya itu langsung masukannya apa? Ya. Lalu kemudian ketika pemerintah, nanti ada lagi konsultasi yang lain, yaitu konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan dari rakyat. Supaya apa? Supaya memastikan yang dibelanjakan oleh pemerintah itu adalah yang sesuai dengan keinginan dari rakyatnya. Karena mandatnya tadi adalah mensejahterakan rakyat. Nah, tadi Caca nanya rakyat yang sejahtera itu seperti apa? Ya. Nah, rakyat yang sejahtera itu tentu rakyat yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan itu penting, tapi kadang-kadang kita suka ada beda-bedanya. Kebutuhan sama keinginan. Bedanya apa, Caca, Egi, kira-kira? Kalau kebutuhan itu yang benar-benar kita butuhkan, Pak, kalau nggak ada itu kayaknya kita susah deh menjalani kehidupan. Nggak makan, atau nggak berpakaian. Ya, kayak kita tahu sandang, pangan, papan. Kalau keinginan, lebih seru ya. Biasanya anak-anak generasi kayak kami nih Pak, yang mudah online ya, sebenarnya nggak butuh banget tapi kayak ingin gitu kan. Nah, kalau masalah sejahtera itu kebutuhannya terpenuhi. Tapi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, tapi juga dia bisa mengaktualisasikan. Dari sisi masyarakatnya bisa mengaktualisasikan. Saya pingin kerja, bisa. Saya butuh pekerjaan, ya tentu bisa. Saya butuh untuk memiliki pelayanan kesehatan yang baik, ada. Ya kan, itu kan perlu itu, ya perlu sekali. Saya ingin pendidikan buat saya sendiri. Nanti kalau udah berkeluarga, saya ingin pendidikan yang baik untuk anak-anak saya. Nah, pendidikan yang baik untuk anak-anak saya itu kan juga jenjangnya macam-macam. Ada orang yang merasa puas dengan pendidikannya adalah yang memang bisa saya penuhi. Tapi ada juga yang, saya pengen pendidikan yang kurikulumnya itu kurikulum dunia gitu. Ya, disediakan. Bukan berarti semua pemerintah yang menyediakan, tapi pemerintah itu memastikan di perekonomian kita itu dia ada pilihan-pilihan. Nah, itu yang tadi saya bilang, masyarakatnya pun bisa mengaktualisasikan diri. Kenapa? Karena ada pilihan. Jadi makin banyak pilihan yang ada di perekonomian itu, rakyat itu akan ngerasa dia makin sejahtera. Dan
Selain pilihan itu dia afford, bisa mengakses. Jadi kalau pertanyaannya sejahtera kayak apa Pak? Itu filosofis banget itu. Ya. Tapi intinya sejahtera itu berarti ketika pemerintah yang dikasih mandat nih Pak bisa memberikan pilihan untuk masyarakat mengaktualisasikan kebutuhan. Iya, mengaktualisasikan dirinya dan memenuhi kebutuhannya dia. Berarti ternyata kalau APBN dianalogikan sendiri itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya Pak, dengan pengelolaan keuangan di rumah tangga seperti suami istri dan kebutuhan anak-anak. Betul. Ya. Nah tapi Pak, saya penasaran nih Pak. Tadi kan Bapak bilang ada mandat, terus nanti ada apa yang harus masyarakat ngasih duit. Kayak contohnya saya di organisasi nih Pak, saya kan aktif organisasi. Setiap bulan ada iuran. Terus nanti biaya iuran itu dikembalikan lagi ke kami dalam bentuk apakah itu kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Kalau misalnya di organisasi kan itu ada PJ-nya gitu Pak, ada bendaharanya. Ya. Mereka ada penyusunan sendiri. Kalau PBN itu penyusunannya kayak mana Pak? Jadi kalau ini kita mulai dari cerita siapa yang mengelola APBN, ya, yang memegang kekuasaan keuangan negara. Ini undang-undang dasar nih. Yang memegang kekuasaan keuangan negara itu adalah presiden. Presiden itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan, keuangan negara itu di tangan presiden. Jadi tadi yang dikasih mandat itu adalah presiden yang dapat mandat dari rakyatnya. Kan? Nah, kemudian oleh presiden itu ditugaskan Menteri Keuangan. Dia menugaskan kepada Menteri Keuangan, urus keuangan negara. Nah, Menteri Keuangan itu selain mengurus keuangan negara, ada lagi sebutan fungsinya yang lain itu bendahara umum negara. Pengertian bendahara itu sebenarnya yang mengumpulkan uang, terus dia nyatet, terus kemudian dia menata kelolakan. Nata kelola itu artinya kalau mau dipakai untuk ini gitu ya, supaya terinci, tercatat, lalu kemudian dia juga mempertanggungjawabkan, ya kan? Karena kalau bendahara kan mesti ada laporan. Nah, bagaimana Menteri Keuangan itu mengelola keuangan negara? Menteri Keuangan itu tetap meminta izin kepada presiden. Misalkan ya, ini hari-hari ini kita lagi bikin nih rancangan anggaran untuk tahun 2023, tahun depan. Bikinnya dari sekarang. Malah bikinnya dari bulan Februari kemarin tuh. Yang dibuat pertama di Februari, di bulan Februari. Bayangin ya, Februari padahal nanti baru mau dijalankannya itu 1 Januari kan. Yang dibuat mulai bulan Februari di internal Kementerian Keuangan itu adalah bayangan atau apa ya, semacam kisi-kisi tahun depan itu kondisi ekonomi kayak apa sih? Sehingga nanti mengarah kepada yang mau dikerjakan pemerintah apa saja, rencana kerja pemerintah yang nanti diterjemahkan kepada, jadi kalau rencana kerjanya mau dilakukan itu, keuangan negaranya harus gimana? Nah itu udah dibayangkan tuh dari bulan Februari, itu harus disampaikan kepada DPR bulan Mei. Nah bulan Mei itu disampaikan kepada DPR. Ini pemerintah mau bikin rencana kerja begini. Ada dokumennya tuh, kalau cari di Google ketemu pasti. Rencana kerja pemerintah. Yang bikin Bappenas. Kementerian Keuangan kemudian bikin satu dokumen lagi, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi makro. Sehingga bayangannya, ya kan ini kan mau ngurus keuangan negara nih, nggak bisa lepas dari kira-kira perekonomiannya gimana, masyarakatnya seperti apa, pertumbuhannya nanti kayak apa, pertumbuhannya sama nggak setiap sektor atau beda-beda setiap sektor, sehingga nanti kita mesti mulai bikin semacam bayangan tahun depan kira-kira perekonomian Indonesia kayak apa sih, keuangan Indonesia kayak apa, sehingga keuangan negara seperti apa. Itu namanya pokok-pokok kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi makro. Bentar Pak, tadi kan Bapak sebut ada Bappenas, terus juga ada kerjasama sama DPR juga. Ya. Kalau misalnya di organisasi itu, kita ada bikin proposal dana juga nih Pak. Yang bikin proposal itu misalnya divisi pendidikan, saya mau bikin pendidikan yang lebih baik, gini-gini. Nah kalau di pemerintah yang Bapak sebutkan tadi, yang ngajuin proposalnya siapa dan ngajuinnya kemana? Nah,
Jadi di sekitar bulan Mei itu Bappenas itu bikin rencana kerja pemerintah yang dia tanya dari seluruh kementerian itu. Dari kementerian tuh dia tanya, mau ngapain? Tahun depan apa yang mau dikerjakan? Apa rencana kerja tahun depan? Ya. Nah, dari sisi keuangannya, di pokok-pokok kebijakan fiskalnya itu, kita menguraikan yang mau di kisi-kisi besarnya, arah kebijakannya. Nah, itu disampaikan kepada DPR di bulan Mei untuk masuk kepada apa yang disebut dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN. Jadi ada pembicaraan pendahuluan dulu tuh. Pemerintahnya mengajukan, DPR-nya kasih masukan. Masukan yang didapat dari DPR itu kita gunakan untuk bikin anggaran yang kita rencanakan. Jadi waktu di bulan Mei itu belum ada rencana anggarannya. Belum, baru rencana kerja. Rencana kerja. Nah, tapi nanti hasil masukan dari DPR kita gabungkan lagi dengan rencana kerja yang awal, pokok-pokok kebijakan yang awal, kita gunakan untuk bikin rancangan anggaran yang betulan. Nah, rancangan anggaran yang diajukan oleh Presiden, itu biasanya pidato presidennya sehari sebelum 17 Agustus. Jadi kalau kita 17 Agustus itu upacara, biasanya sehari sebelumnya tuh presiden pasti pidato di depan DPR dan MPR. Salah satu pidatonya adalah menyampaikan, ini loh rencana anggaran APBN tahun depan. Nah ini sekarang kita lagi bikin ini bulan Juli kan, bulan Juli. Kita lagi menyiapkan bahan untuk Bapak Presiden nanti tanggal 16 Agustus ke DPR menyampaikan tahun depan. Nah, di situ tuh udah kayak rencana anggaran. Pendapatannya berapa, terdiri dari pajaknya berapa, penerimaan kepabeanan berapa, belanja negara berapa. Belanja negara berapa itu nanti kementerian lembaganya mana saja, berapa banyak. Subsidi berapa banyak. Lalu kemudian yang mau kita transfer ke pemerintah daerah, berapa banyak. Plus juga kalau kita memberikan support kepada badan usaha milik negara, berapa besar. Termasuk utang. Karena biasanya anggaran kita itu belanjanya lebih besar dibandingkan pendapatannya. Belanjanya lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Berarti ada yang kita biayai lewat penerbitan utang. Seperti yang rumah tangga tadi, karena punya kebutuhan. Nah, kebutuhannya, tapi pendapatan kita tahun ini nggak cukup. Oke, kita utang, tapi kita utang yang bertanggung jawab. Nah, itu lengkap dalam satu rencana anggaran RAPBN. Diajukan ke DPR bulan Agustus. Ya. DPR itu boleh melakukan analisis, diskusi dengan pemerintah, koordinasi, lalu kemudian menyampaikan aspirasi juga, sampai dengan paling lambat harus ditetapkan atau tidak ditetapkan akhir Oktober. Sampai akhir Oktober, dari pertengahan Agustus sampai akhir Oktober, paling lambat. Lebih cepat boleh. Paling lambat akhir Oktober. Jadi tanggal 31 Oktober itu adalah paling akhir kalau DPR menyetujui atau DPR tidak menyetujui. Kayak revisinya gitu ya Pak? Ya, pokoknya hasil kesepakatan. Kesepakatan itu paling lambat 31 Oktober. Kalau sepakat, anggaran itu dijalankan 1 Januari. Ya, kalau tidak sepakat, maka Undang-Undang Dasar mengatakan kembali ke anggaran tahun sebelumnya, menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Tapi dalam sejarah kita, sejarah Indonesia yang modern ya, selalu tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR-nya. Nah, jadi kesepakatan itu adalah kesepakatan politik bahwa DPR itu adalah representasi dari persetujuan politik. Gitu. Ya, jadi
RAPBN atau kalau kita punya APBN tiap tahun, itu adalah kesepakatan antara pemerintah dengan wakil rakyat. Wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Gitu. Berapa pendapatan? Itu kesepakatan. Berapa belanja? Kesepakatan. Berapa utang? Juga kesepakatan. Jadi semuanya dari pemerintah berada dalam koridor itu ketika menjalankan APBN. Nah, boleh nggak Pak berubah tengah jalan? Boleh. Undang-undang mengatur boleh. Ada tata caranya. Ada yang kita mesti lapor kepada DPR. Ada yang level tertentu kita tidak perlu lapor kepada DPR, bisa diubah sendiri oleh pemerintah. Tapi kalau hal-hal tertentu harus ada persetujuan dari DPR. Kalau waktu persetujuannya itu sendiri seberapa lama Pak? Kalau ada keputusan yang ternyata akan dirubah di tengah jalan tadi? Oh ya, beda-beda, tergantung situasinya. Ya, tergantung situasinya. Undang-undangnya bilang kalau ada situasi yang memaksa, kita bisa konsultasi. Lalu hasil konsultasi itu bisa jadi kesepakatan. Ya, bisa juga sifatnya itu lebih, ya ini nggak terlalu genting, tapi ada ingin perubahan, ya nanti dijadwalkan secara lebih terjadwal. Dan itu bisa kementerian masing-masing, bisa juga Kementerian Keuangan. Kalau untuk keseluruhan anggaran ya Kementerian Keuangan. Kalau untuk kementerian-kementerian tertentu, setiap kementerian mau lakukan perubahan, ya kementeriannya dengan mitra kerja di DPR-nya. Gitu.